Shalom warga kerajaan, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda sekalian. Dan saya percaya Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dalam perlindungan dan penyertaan Sang Raja. Sehingga kita pada hari ini bisa kembali dalam program podcast GBI Rock Surabaya, Kingdom Insight, His Gift for You. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik, yang seringkali juga kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semua organisasi bahkan termasuk gereja sekalipun selalu melakukan hal ini. Bahkan dalam 1 tahun itu terbit ratusan atau mungkin ribuan judul buku tentang hal ini, yaitu tentang leadership. Dan hari ini, episode kali ini kita akan berbicara tentang Father and Son Leadership. Dan sudah bersama dengan saya ada Gembala Senior Rock International Ministry, Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana. Shalom. Shalom. Arifin. Shalom buat semua saudara pemirsa Kabarnya, dan warga kerajaan. Bagaimana kabarnya Pak Arifin? Oh, kan sudah tahu. Selalu baik. Luar biasa. Ya, kita pada episode kali ini akan berbicara tentang leadership. Karena di setiap organisasi selalu kita membicarakan tentang leadership, bahkan di gereja sekalipun kita juga berbicara tentang leadership. Dari beberapa referensi yang saya baca, itu dikatakan bahwa leadership is influence, kepemimpinan adalah pengaruh. Nah, menurut Pak Arifin, kira-kira tanggapan Pak Arifin seperti apa tentang kepemimpinan ini? Itu ungkapan daripada John Maxwell ya, yang sangat dihargai bukan cuma di kalangan Kristen atau gereja dan mission, tapi juga orang-orang di luar sana mengakui. Saya mau mulai dulu dengan perkataan gini, seorang pemimpin itu punya pengikut. Kalau tidak punya pengikut bukan pemimpin, namanya ya pemimpi, bukan pemimpin. Karena itu kita harus tahu what is the end product dari sesuatu apa saja. Pabrik mesti tahu end produknya apa. Kalau gereja, end produknya kingdom leaders. Pemimpin-pemimpin kerajaan di 7 puncak gunung untuk mempengaruhi. Bukan mendominasi. Mempengaruhi. Iya. Gitu. Nah, pada waktu kingdom leaders ini dihasilkan, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang atau kepemimpinan di gereja ini untuk menghasilkan para kingdom leaders ini, Pak Arifin? Ya kan banyak itu mereka itu mengarahkan jemaat jadi apa? Orang kudus, ya betul. Ya toh? Mengarahkan jadi pemuji penyembah baik saja. Tapi jangan lupa dunia ini perlu apa? Kita mulai kalau kita bisnismen. Bisnismen itu harus lihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Ada pasarnya enggak? Ada marketnya enggak? Apa yang dibutuhkan dunia termasuk Indonesia? Pemimpin yang baik, ya, hakim yang baik, polisi yang baik, bisnismen yang sangat baik, pegawai pajak yang baik. Itu yang dibutuhkan. Dan karena itu ingat Tuhan Yesus berkata, pemimpin-pemimpin dunia ini mereka dengan tangan besi memerintah. Kita lagi lihat Putin ya. Ya, Putin dan Zelensky. Menarik sekali. Dua-dua namanya sama. Satu Vladimir, satu Volodymyr. Volodymyr bahasa Ukraine, satunya bahasa Rusia. Sama lah, satu kelompok kayak kita dengan Melayu begitu. Artinya apa? Great leader. Ya, great leader, pokoknya orang hebat itu Vladimir, ya. Karena zaman dulu ada Vlad gitu ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana cara kepemimpinannya sangat berbeda. Yang menarik buat saya, ini mungkin di luar ini ya. Kita lihat Volodymyr Zelensky. Ternyata dia itu dulunya seorang pelawak. Seorang komedian. Anda bisa bayangkan Tukul Arwana jadi presiden? Tentu saja dia dulu bukan cuma komedian, tapi dia juga seorang aktor. Dan lucunya kan dia aktor berperan sebagai apa? Presiden Ukraine. Jadi presiden beneran ternyata. Tetapi yang luar biasa, kepemimpinan itu selalu dilihat waktu krisis.
Kita lihat bagaimana resistance daripada Ukraine yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Rusia yang bahkan mengancam pakai senjata nuklir. Nggak tahu hari ini, ya. 2 hari yang lalu kan sudah diancam. Tapi dia bisa menggerakkan, ya, wanita-wanita, anak-anak remaja, emak-emak. Dia bagi AK-47 dan menghadapi tentara Rusia yang jauh lebih besar. David lawan Goliath. Dan dia berkata, I will stay in Kiev. Aku tidak lari. Seperti presiden-presiden lain kan diterbangkan, diselamatkan. Bahkan seperti presiden Ukraina yang terdahulu. Ini sebagai contoh, itulah influence itu tadi. Orang-orang yang sudah lari ke Polandia balik untuk ikut berperang. Mantan pelawak. Tapi jadi pemimpin hebat. So ini bukan soal tinggi badan, bukan soal ganteng, bukan soal karisma. Tapi kalau Tuhan mau ngangkat bisa aja. Cuma memang pemimpin mesti dipersiapkan. Kemudian saya, siapa yang menginfluence dia sampai dia menjadi seperti itu? Loh, ini coba kita lihat. Ini contoh yang sangat luar biasa soal leadership. Putin dengan tangan besi. Tuhan Yesus bilang, memimpin dengan kekerasan, dengan tangan besi. Tapi mereka masih disebut benefactor dalam King James Version. Benefactor itu dari benefit kan ya. Dianggap yang membawakan berkat. Tapi tidak demikian di antara kamu. Siapa mau jadi hebat? Jadi pelayan. Diakonos. Mau jadi the greatest? Ya, sekarang di mana-mana ada GOAT, GOAT. Greatest of all of them. Yesus bilang, mau jadi yang paling besar. Kalau GOAT malah kambing ya. Jadi hamba dari semuanya. Doulos. Bukan cuma diakonos loh. Doulos. Tapi kita lihat justru seorang raja, menurut saya raja itu untuk turun ke bawah gampang. Itu yang dilakukan Kristus. Tapi budak naik ke atas tidak bisa. Mesti injak budak-budak lain. Kita lihat model kepemimpinan dunia berbeda dengan Kristus. Aku datang tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku bagi tebusan banyak orang. His greatness, dan juga his simplicity mempengaruhi kita semua. Who's the greatest leader of all? Christ Jesus. Karena itu mulai dari sorga. Father and Son leadership ini mulai dari sorga. God the Father and Christ, putra mahkota kerajaan Allah. Dia bilang, my son, today I've begotten thee. This is my beloved son, in whom I'm well pleased. Jadi bagaimana dia diutus. Bahkan dia, saya percaya Kristus volunteer untuk menyelamatkan kita. Tapi dia akan datang sebagai hakim, jangan lupa. Oke. Mungkin jadi saya jawab dulu tentang influence. Kasih contoh Ukraine itu loh. Bagaimana orang sudah aman di Polandia, dengar dia cuma bicara sebentar, dia bicara 10 menit. Orang pada lari kembali. Bukan melarikan diri, lari ke medan pertempuran. Bahkan dia punya ide cemerlang. Semua yang masih bisa berperang di penjara dilepaskan. Dicatat nanti dikasih remisi. Asal kamu berperang loh. Kamu berperang bela negara. Ini belum pernah ada dimanapun. It's original, man. Nah, Pak Arifin, dalam sebuah kepemimpinan itu ada pemimpin yang memang dipersiapkan sebelumnya untuk mereka menjadi pemimpin. Tapi juga ada satu momen di mana krisis itu terjadi, lalu kemudian melahirkan pemimpin akibat dari krisis itu. Nah, kalau Pak Arifin melihat ini mana yang lebih baik? Yang dipersiapkan atau yang mereka yang lahir dari sebuah krisis dan mereka kemudian menjadi seorang pemimpin? Ada satu hukum universal. If you fail to plan, you plan to fail. Karena itu mulai kecil kita itu dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Zaman dulu kan masih feodal. Kita waktu kecil, asisten rumah tangga kita manggil kita Yuk. Yuk itu bos muda.
Jadi mulai kecil. Ya. Jadi mereka enggak panggil saya apa gitu, enggak. Karena itu pertama harus dipersiapkan dan kemudian dibentuk. Tetapi krisis itu hanya menunjukkan hasil daripada kualitas kepemimpinan. Nobody cares about Zelensky. Paling dianggap bonekanya Amerika. Iya kan? Tetapi begitu dia muncul, saya mau kasih contoh lain. George W. Bush. George W. Bush dulu dihina sama orang Amerika karena dia menang dengan margin yang sangat tipis, ya toh. Jadi pemilihan satu negara bagian, kalau nggak salah Florida, dia cuma tipis, dia jadi presiden dan orang bilang saking aja anaknya orang kaya, ya papanya kan George Bush yang senior, bukan cuma karismatik, hebat, juga sangat kaya. Dan yang putranya George W. Bush, George Walker Bush ini dulu terkenal suka party, pernah ditangkap polisi soal mabuk, nyetir mabuk sebagainya. Siapa dia itu? Sampai 911. Ketika 911 dengan tenang dia berkata, to all the terrorists in the world, we will hunt you down. Lalu dia kirim dia sendiri sebagai pimpinan tertinggi daripada angkatan bersenjata, dia pimpin sendiri. Itu baru orang lihat, ini bukan anak mami ini. Dia betul-betul a true leader. Sebaliknya maaf yang sekarang ini. Yang sekarang ini loh. Ya maksudnya presiden mereka. Ada satu hukum kepemimpinan. Saya baca dalam The Spirit of Leadership dari Dr. Miles Monroe. Dia mengatakan gini. Sekumpulan domba dipimpin singa akan menang terhadap sekumpulan singa yang dipimpin domba. Kalau Rusia ini serigala dipimpin monster. Tapi jangan gitu dulu. Kita tidak boleh menghakimi ya. Kita harus lihat sejarahnya. Saya tidak bilang invasi ini pasti dari iblis. Enggak lah, belum tentu. Kita kan tidak tahu. Jadi lebih baik kita puasa komentar. Tapi kita lihat Zelensky yang ex-komedian, dia adalah seekor singa loh. Domba-domba bisa bangkit. Anda boleh lihat wanita Ukraine terkenal wanita-wanita yang sangat cantik-cantik dan mereka pegang AK-47. Berperang di jalan-jalan. Dia berkata, aku tidak pernah nembak sebelumnya, tapi for my motherland I will fight. Jadi kita lihat sebaliknya Joe Biden, sangat kontras ya dengan Donald Trump. Ditanya oleh McEnany yang dulunya bagian perwakilan dari White House untuk pers, dia bilang kenapa 4 tahun ini tidak ada gerakan daripada Putin, padahal dia sudah persiapkan 5 tahun sebelumnya ini. Untuk aneksasi Ukraine. Why? Ada Donald Trump di situ. Dia bilang gini, Donald Trump bilang, if you bomb Kiev, I will bomb Moscow. Nggak main-main. Kalau yang ini ya sudahlah, nanti ya paling ya kita kasihkan sanksi ekonomi. Menurut Roy kan tahu kenapa nggak akan ada efek terlalu buat Rusia. Kenapa? Kalau sanksi ekonomi nggak akan ada efek, tapi nggak akan terlalu berat. Menurut Anda kenapa? Ya menurut saya karena Rusia masih bisa bergaul dengan negara-negara yang lain, begitu Pak Arifin. Ada China. Saya percaya saat ini China nggak akan nyerang Taiwan. Kenapa? Supaya dia nggak ditentang. Dan dia teman baik daripada Putin. Ya tak? Nggak bisa pakai dolar, bisa pakai yuan. Dan mereka bisa barter. Tetapi kita kembali bicara soal kepemimpinan. Ketika saya mempelajari firman Tuhan hari ini, hampir 43 tahun saya melayani Tuhan. Dulu saya berpikir tentang kekristenan pada awal-awal. Lalu Tuhan bukakan, saya lihat dalam Alkitab. Semua isinya tentang kings and fathers. Kings and fathers. Akulah Allah
Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia tidak berkata akulah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Dia handle mereka secara personal satu persatu. Dia bicara sama Ishak, aku adalah Allah dari ayahmu Abraham. Yeah. Lalu kemudian Yakub berkata, dia adalah Allah yang disegani oleh bapakku Ishak. Jadi memang generational, tetapi hubungannya memang father and son. Coba kita lihat dalam Injil Matius. Yeah. Dulu sebagai penginjil, kalau ada orang bertobat, saya suruh baca dulu yaitu Injil Yohanes. Sebab di sana dijelaskan siapa sang firman itu yang menjelma jadi manusia. Tapi Injil Matius ini memperkenalkan he is the king. Dia datang mewakili kerajaannya dan membangun kerajaannya di bumi ini. Dan di situ kita lihat genealogi, silsilah dari Yesus Kristus. Kristus sana adalah Mesias, Yeshua HaMashiach. Ya, ben Abraham, bukan ben Abraham, ben David, ben Abraham. Putra David, putra Abraham, lalu silsilahnya. Jadi legitimasi daripada Kristus. Kenapa dia harus dilahirkan dari garis keturunan Daud? Karena ada janji bahwa kerajaan yang satu ini tidak akan pernah berakhir. Semua kerajaan di dunia ini, ya kalau kita di Malaysia, Indonesia namanya bukan pemerintah Indonesia, bukan Republik Indonesia, Kerajaan Indonesia. Kerajaan Indonesia. Sebetulnya ya kurang tepat, tetapi itu membuka pikiran kita, ya, bahwa kita dijanjikan kerajaan Allah yang dinyatakan lewat keturunan David. Nah, di situ ada silsilahnya. Ya, dari kita lihat dari Abraham, Ishak, Yakub, lalu juga kemudian lanjut ya, Yehuda, lalu terus David. Lalu ada garis keturunan yang dijanjikan. Sebab dari Yehuda, tongkat kerajaan, scepter tidak akan beralih daripada Yehuda. Tuhan itu punya pattern, punya perjanjian yang tidak dirubah-rubah. Dan kepada David dia janjikan, ada keturunanmu yang akan memerintah dan akan berkesudahan. Ternyata bukan Solomon. Lalu cucunya Rehabeam malah pecah. Tapi yang dimaksudkan adalah the greater son of David, yaitu Tuhan Yesus. Dan kalau kita mau melihat kepemimpinan Bapa dan Putra, juga lihat dalam kehidupan Kristus. Anak tidak melakukan sesuatu kalau tidak melihat Bapa melakukannya. Zaman sekarang orang tidak menghormati orang tua. The spirit of rebellion is rampant kemana-mana. Tapi Kristus menunjukkan, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Sekarang hatiku terharu. Apa aku katakan lepaskan aku dari saat ini? Tidak. Bapa permuliakan namamu. Aku telah mempermuliakannya dan akan mempermuliakannya lagi. Artinya kulipat gandakan. Tahun ini saya beri nama the Year of Multiplied Grace. Because God is the Father. Masih ingat saya pernah share di Jawa Timur nih ribut soal bagaimana manggil Tuhan. Karena Allah itu kok enggak enak ya. Jadi panggilnya Yehova, Jehovah. Aksara Ibrani nggak ada J, adanya Y. Lalu mereka ribut perang ayat sampai panas. Lalu kemudian saya ditanya, loh ini ada orang tua kita di sini. Kata pembimas waktu itu, ya pembimas Jawa Timur, pembimas Kristen. Bagaimana Pak? Saya berdiri gitu aja kok repot. Mereka ketawa. Lalu saya bilang tiru aja Tuhan Yesus. Panggil Bapak. Kita itu dapat privilege kok malah merendahkan diri, malah mundur mau jadi Yudaisme. Pakai bahasa Ibrani yang tidak dimengerti orang. Kita bisa pakai bahasa Indonesia. Rasul Paulus menemukan ini. Kepemimpinannya Bapak dan Anak. Tapi jangan lupa, Kristus ketika bangkit berkata, saudara-saudaraku. Tapi Yohanes 21, dia berkata, hai anak-anak, apa kamu punya lauk pauk? If you have seen me, you have seen the Father.
Tentang Bapa ini, coba Roy, salah satu ayat paling terkenal dan saat ini sedang dimusuhi seluruh dunia. Yohanes 14 ayat ke-6. Yesus membuat statement. Akulah sang jalan, sang kebenaran, sang kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada siapa? Bapa. Bukan rumah Bapa. Bukan kerajaan Allah. The Father. Nobody comes unto the Father but through me. Through me and by me. Jadi destinasi daripada kita adalah the Father. Sekarang ini mau dikaburkan. Banyak diajarkan Jesus only. Jesus is the Father, Jesus is the Holy Spirit, Jesus only. No. Sudah jelas. Sang Bapa. Mazmur 2 itu sangat jelas. Aku telah melantik rajaku di Sion. Kalau saya mau tambahin, tidak boleh tambah ya. Rumah apa? Dia berkata pada bangsa-bangsa. Karena itu dalam kehidupan saya menemukan luar biasa. Karena saya tidak ada anak secara jasmani, ada satu dorongan kerinduan dalam diri saya punya anak. Ternyata anak-anak rohani. Anak-anak rohaninya segala bangsa, segala suku. Ya kalau punya anak jasmani ya tetap jadi orang Perancis. Peranaan Cina Surabaya. Tapi sekarang segala suku dari Aceh sampai Merauke. Dan bahkan ada yang di luar negeri. Gitu Roy. Nah, pertanyaanmu singkat, jawabannya panjang. Gak apa-apa. Nah Pak Arifin, dalam Father and Son leadership ini tentu bisa kita terapkan di dalam semua aspek kehidupan kita. Termasuk teman-teman kita yang mungkin ada di marketplace, kemudian juga ada di tempat-tempat kerja, juga ada di bisnis mereka. Kira-kira secara aplikatif apa yang bisa mereka lakukan pada waktu mereka memimpin ya dengan orang-orangnya, dengan bawahannya, apa yang bisa mereka lakukan dengan prinsip Father and Son leadership ini? Saya kasih contoh di dalam dunia bisnis. Ketika terjadi resesi dunia paling besar tahun 1930-an ya. Semua industrialis mem-PHK, yaitu mem-PHK karyawannya. Dan ini kejadian di Jepang. Buat orang Jepang, pekerjaannya itu adalah nilai dirinya. His self-worth. Banyak yang bunuh diri. Cuma ada satu industrialis yang tidak mau memberhentikan karyawan. Dia merubah gaya hidupnya, dia menyumbangkan apa yang dia punya. Matsushita. Saudara mungkin dengar Nasional, Panasonic itu kan asalnya Matsushita. Ketika Jepang kehilangan yaitu sumber daya minyak. Dia nyerang ke Asia Timur Raya, bahkan Pearl Harbor, itu kan kehabisan BBM. Iya toh? Jadi pada saat itu mereka harus membuat apa? Senjata. Sampai seperti di Jerman toh. Dipaksa. Mereka membuat yaitu dari mobil, membuat tank, dari pabrik apa saja, jadi semuanya untuk perang. Dan ketika Jepang ditundukkan, pada saat itu banyak yang bersama dengan Jenderal Tojo dan yang lain kena jadi penjahat perang ya. Tapi pada waktu Matsushita mau diambil, 3.000 karyawannya membuat petisi. Kami ada hari ini karena ya dia memperlakukan mereka seperti anaknya. Dia satu-satunya yang tidak dihukum. Itu terbukti bahwa marketplace kan prinsip hukum firman Tuhan itu universal. Sama seperti hukum gravitasi. Berlaku di mana saja sampai kutub utara ya toh. Dari utara, selatan, timur, barat tetap berlaku. Jadi dalam dunia bisnis berlaku. Tapi Tuhan memberikan satu laboratorium. Rumah.
Apa syarat seorang pemimpin? Kalau seseorang tidak tahu ya ngatur rumahnya, tidak disegani istri dan anaknya, bagaimana bisa jadi istri di rumah Tuhan? Atau apalagi di masyarakat. Jadi ukurannya itu dunia kan perform oriented. Tuhan tidak, Tuhan home oriented. Home oriented. Iya, home oriented, bukan house ya. Home. Family oriented. Dilihat. Jadi ukuran kesuksesan itu bisa dilihat gampang kok. Bagaimana jadinya anak-anaknya, anak rohaninya bagaimana? Kalau saya mau melihat, memang sukses bukan karena pencapaian, tapi paling sedikit jadi ukuran. Saya lihat anak-anak rohani saya ini nilainya ngikuti kita apa enggak? Depan kita ada light itu, love, integrity, grace, humility, and truth. Light. Dan kualitasnya salt. Is he spiritual? Apa dia punya authority karena hidup benar? Dan satu lagi L-nya, leadership. Baru transformer. Salt. Memang itu ukurannya. Jadi kita kembali ke Injil Matius. Dari raja paling jaya. Bayangkan David itu. Saya ajak mundur melihat 1400 tahun. Jadi 400 tahun sebelum David. Jenderal Yosua. Hebat kan? Tapi masih banyak yang belum ditundukkan. Yang diserahkan pada Israel bukan strip kecil yang sekarang ini dikurangi jalur Gaza. Lalu Samaria itu dibilang West Bank. Tidak. Dari Mesir. The Blue Nile. Sungai Nil Biru sampai Sungai Efrat. Irak ditundukkan oleh David. Begitu besarnya kerajaan David dan Solomon waktu itu. Dan itulah yang Tuhan serahkan. Kita lihat bagaimana David pernah menulis dalam Mazmur 27, sekalipun, bukan sekalipun, ketika ayahku dan ibuku tidak menganggap saya, Tuhan menyambut saya. Jadi ada harapan untuk fatherless. Karena Mazmur 10, He's the father of the fatherless. Amin. Jadi David betul-betul satu contoh yang luar biasa. Dan Tuhan janji. Tuhan janji kerajaan David ini akan jadi. Karena itu perbedaan pandangan soal Amos 9. Kan Tuhan itu sangat luar biasa toh. Aku akan mendirikan kembali kemah Daud yang telah roboh. Aku akan menutupi pecahan-pecahan dindingnya. Dindingnya loh. Bukan kain tenda loh ya. It's the kingdom of David. Ketika Tuhan Yesus datang. Karena itu kita tidak percaya amilenial. Kebanyakan orang milenial. Tidak ada kerajaan 1000 tahun. Sekarang ini sudah kerajaan 1000 tahun. Kalau ada kerajaan 1000 tahun, tidak ada orang sombong kayak Putin. Tidak ada. Bagi mereka Zakaria ya, yang tidak menyembah sang raja hari raya Pondok Daun, baginya tidak akan turun hujan. No worship, no rain. Nah Pak Arifin, saya jadi kepo nih, pengen tahu. Pak Arifin sudah menjadi seorang pemimpin puluhan tahun begitu ya. Nah bagi Pak Arifin sendiri, ujian kepemimpinan yang paling sulit dihadapi itu apa kira-kira Pak Arifin? Ya sama seperti punya anak yang belum dewasa. Umur tidak menentukan kedewasaan. Ada yang minta perhatian terus, ya toh. Ada yang mokong melawan, ya. Saya pernah ditanya, Pak, apa Bapak akan terus mengasihi saya kalau saya berontak? Dengan anugerah Tuhan saya bilang akan tetap mengasihi kamu, tapi dengan hati yang berdarah. Menghadapi Absalom, David menangis. Absalom putraku, Absalom putraku. Dalam hidup kita, ya itu Amnon, Absalom, dan juga yang lain-lain itu berontak karena David tidak kasih contoh yang baik kan. Masa mereka bicara satu sama lain? Itu tante Batseba diambil papa, terlalu papa itu. Kemunafikan seorang ayah bisa fatal. Jadi saya kira memang
leadership ini apa? Keteladanan. Keteladanan, ya. Saya kan tanya orang, dari 5 jawatan nih Pak, mana paling penting? Pastinya rasul ya Pak. Saya bilang bukan nomor 6. Apa itu? Teladan. Kata Rasul Paulus, dalam hidupku melayani Tuhan dengan murni hati, dengan tulus hati. Seperti bapak kepada anaknya dan seperti ibu yang menyusui anaknya. Parents. Memang begitu banyak, yaitu mentor kamu, kata Rasul Paulus. Bahasa Yunaninya paidakogos. Itu yang membimbing putra-putra raja. Tapi tidak punya bapak. Akulah bapakmu dalam Kristus. Jadi saya menemukan my destiny as a father. Dan saya tekankan sekali lagi, kita punya destiny adalah sang bapak. The father. Seringkali bilang tidak akan masuk surga tidak melalui Yesus. Itu rumah bapak. Goalnya itu bapak, bukan rumah bapak. Jadi kalau kita lihat Injil Matius ini, ketika mereka berontak pada Tuhan kan dibuang ke Babylon. Saya mau sebutkan satu orang. Itu Raja Yekonia, putra Yoyakim. Kan dibuang ke Babel. Yeremia pasal 22 mencatat, saya bacakan ya. Yeremia pasal 22 ayat 29 dan 30. Ayat 29, hai negeri, negeri dengarlah firman Tuhan. Oh earth, earth, bumi, dengar firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Catatlah orang ini, Konia, sebagai orang tidak punya anak. Ya, seperti kita tidak punya anak ya. Sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab orang keturunan tidak akan berhasil duduk di atas takhta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Saya pernah ngalami kutuk itu, tidak punya anak, gagal usaha, ya, dan tidak pernah jadi pemimpin, tidak pernah jadi kepala. Ini kutuk Konia. Sejak Yekonia, maka tidak ada lagi jadi raja. Yang pangkat paling tinggi itu Zerubabel. Ya, Zerubabel itu Zera Babel. Babel karena mereka dulu di Babel kan. Zera itu apa? Benih. Ya, benih yang ada di Babel. Tapi dia di bawah pemerintahan Persia. Dia bukan bupati memerintah sendiri. Dia itu bawahan. Dia bawa jajahan. Terus turun. Dari raja yang paling kaya di dunia yang pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Yaitu Solomon dan David. Yosef. Jadi tukang bangunan. Di Nazaret loh. Nazaret itu daerah utara. Bayangkan orang dari Jakarta harus pindah ke Merauke gitulah. Tapi Merauke sebetulnya sangat subur ya. Nah, ini tidak begitu habis, tapi maksudnya terpinggirkan. Dari mana kita tahu dia tidak punya uang? Persembahannya apa? Waktu Yesus lahir 40 hari kan dibawa ke Bait Allah. Sepasang burung merpati. Itu buat orang ekonomi paling bawah. Orang kaya memberikan lembu. Kalau Salomo memberikan puluhan ribu ya lembu ya. Orang lebih menengah memberikan kambing atau domba. Orang tidak punya tetap memberi. Tidak pernah datang pada Tuhan dengan tangan kosong. Tapi yang paling rendah. Bagaimana dengan Maria? Sama. Ya toh sama. Dari Bethlehem, di mana mereka keluarga mereka di sana. Kenapa ditolak? Kalau orang miskin, family aja nggak ngaku. Kalau orang kaya, bukan family ngaku family. Percaya deh Roy. Tetapi kemudian kita lihat bagaimana Kristus membalikkan itu semua. Oke? Tapi memang harus garis keturunan. Dan jangan lupa, dia dilahirkan di zaman Herodes. Herodes itu tidak punya legitimasi. Dia bukan keturunan David. Ya, dia keturunan Edom. Memang keturunan Abraham. Tapi dari Esau, bukan dari Yakub yang jadi namanya Israel. Ya. Sekarang ini banyak bangsawan jalan kaki, budak-budak naik kuda.
tidak lama lagi Kristus akan datang. Amin. Jadi memang kepemimpinannya itu di dalam kerajaan. Yeah. Tidak ada voting kan? Kerajaan tidak ada voting. Yang ada keturunan yang sah. Yeah. Ya kita lihat di sini. Herodes itu tidak punya legitimasi. Dia bukan orang Israel. Dia keturunan Edom. Idumea. Iya. Nah Pak Arifin, seringkali pemimpin-pemimpin ya itu disibukkan dengan pencapaian-pencapaian, target ini, dan mereka menjadi sangat sibuk dengan pencapaian-pencapaian itu. Dan saya rasa itu memang tidak salah begitu ya. Tapi kadang-kadang dengan kesibukan pencapaian-pencapaian ini, mereka menjadi lupa untuk tidak mempersiapkan generasi yang selanjutnya. Ini bagaimana Pak Arifin melihat pemimpin yang model seperti ini gitu Pak? Saya harus bercermin pada diri sendiri. Saya mengajarkan pada kalian yaitu kembali Kejadian 1:26. Pertama itu tujuan hidup kita kan Sang Bapa, the likeness. Baru dominion. Karena itu kingdom theology yang kita ajarkan bukan dominion theology. Jadi harus mendominasi segala bidang baru Kristus datang. Presidennya harus Kristen, ketua DPR mesti Kristen, ya apa saja duta besarnya mesti Kristen. Belum tentu. Belum tentu. Karena seperti Anda bilang tadi influence. Esther punya influence yang menyelamatkan seluruh bangsa. Mordekai yang kerjanya cuma doa syafaat jadi Perdana Menteri. Nah, kita lihat di sini bagaimana apa yang harus jadi fokus kita. Jelas loh, ada nilai itu light. Moto kita apa? We help you to fulfill your destiny. Dalam hidup saya, baru-baru ini pertemuannya, tidak tahu Roy ikut nggak ya? Pertemuan semua pemimpin daripada Rock Ministry. Saya bilang gini, pertama jari. Jaga diri sendiri, jariri. Jaga diri sendiri. Ya, yang kedua jaran. Jaga pengajaran. Ketiga jaga kawanan. Jari, jaran, jaga. Itu aja. Jaga dirimu, tidak usah kepo sama orang lain. Banyak orang ya itu bersaing, itu rugi. Saya tidak mau bersaing dengan siapapun. Saya cuma jaga diri saya supaya berkenan pada Tuhan. Itu perintah Rasul Paulus sebagai father kepada Timotius. Dia berkata, tirulah cara hidupku. Tiru. Follow me as I follow Christ. Saya kalau diminta tanda tangan, kadang-kadang ya ada buku atau apa, saya bilang follow me as I follow Christ. Tapi saya gini, help me God. Iya, karena yang perlu diturunkan adalah keteladanan. Yang nomor 6 tadi loh. Role model, apa yang kurang di dunia ini? Role model. Nah Pak Arifin, Paulus menemukan Timotius dan kemudian dipersiapkan untuk menjadi pemimpinnya. Apakah Pak Arifin punya tips ini bagi Paulus sekarang ini, pemimpin-pemimpin sekarang ini untuk menemukan Timotinya dan mempersiapkan? Kira-kira apa ciri yang baik yang pernah perlu nonton film dikenali? Finding Nemo? Ya. Saya khotbah Finding Timo. Ya, saya lihat bagaimana saya ditemukan oleh mentor saya, om daripada Bapak Pendeta Alex. Namanya Tan Kelok, Benyamin Tanutama. Tidak tahu gimana dia bisa senang sekali sama saya. Saya dibina oleh beliau, lalu dimentor sampai diangkat sama dia jadi pemimpin full gospel di Indonesia Timur. Beliau dulu national director. Dan saya jadi, meskipun saya yang paling muda ya dari yang lain. Yang saya pimpin usia 60-an, seumur papa saya umur 30. Separuh. Iya. Kemudian dengan anugerah Tuhan juga ketemu Bapak Pendeta Alex. Nggak tahu bagaimana beliau banyak memberikan kesempatan pada saya. Jadi ya, lipat ganda itu kan ada di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Itu kan apa yang
kusaksikan kepadamu, kuserahkan kepadamu, kupercayakan padamu di depan banyak saksi. Percayakan juga kepada orang lain yang dapat dipercaya. Yang juga cakap mengajar orang lain. Kan 4 generasi, Paulus, Timotius, orang yang dapat percaya dan orang lain. Jadi kami dengan anugerah Tuhan membangun 4 generasi pemimpin. Salah satu pemimpin kreatif kita adalah saudara Immanuel, ya, yang ada di Yangmei di Taiwan. Dia panggil saya Engkong. Dia generasi ketiga kita. Bahkan keempat sebetulnya. Dari saya kepada Pak Roni, dari Pak Roni pada Pak Yosu Andoyo, Pak Yoyo, lalu Pak Immanuel. Immanuel Purwata, ya. Dia panggil saya Kong, mestinya dia panggil saya Kongco. No. Sebab Tuhan tidak punya cucu, ya kan? Itu dari Paulus kepada Timothy. Nah, sekarang seringkali begini Pak Arifin, dari sisi Timothy-Timothy-nya ini ya, kadang-kadang mereka ini seperti merasa kurang percaya diri atau mungkin ada perasaan kurang mampu, ada perasaan ya macam-macam begitulah ya. Ketika mungkin ditunjuk menjadi pemimpin, dipersiapkan menjadi pemimpin, kadang-kadang mereka ragu. Sama seperti ketika Musa dipanggil menjadi pemimpin. Ini pesan Pak Arifin untuk Timotius, apa yang perlu mereka lakukan nih untuk meneguhkan bahwa mereka memang dipanggil oleh Tuhan menjadi pemimpin? Pesannya justru kepada Paulus. How I treat you, Pak Roy. I respect you. Ketika Anda memberikan saya ini yang saya mau tanyakan, aku kan tidak koreksi. Aku cuma kasih tahu apa yang saya sampaikan. Orang itu kan suka kalau dipercaya. Kalau Robert memberikan saya sebuah rundown, saya cuma lihat apa yang saya percaya dia. Jadi ketua panitia apa saja. Seseorang anak akan merasa percaya diri ketika bapaknya berkata good job. How I treat Pak Daniel, Pak Roni, putra-putra saya, memberikan kepercayaan. Jadi tugasnya itu banyak kepada bapak-bapak ya. Karena Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14, 3M, membangun, menasihati, menghibur. Tapi juga menegur. Iya betul. Menegur. Ya, jadi tugas seorang bapak. Kita lihat Tuhan ketemu dengan Gideon. Malaikat Tuhan huruf besar M-nya itu. Hai pahlawan gagah perkasa. Saya bayangkan dia noleh ke belakang. Kalau saya jadi sutradara, sopo karepe sopo ya. Tuhan melihat masa depannya. Bukan masa kininya. Ataupun masa lampaunya. Tuhan bicara itu tentang masa depannya. Gitu kan? Jadi pesannya kepada para pemimpin. Kenapa tidak muncul Timotius? Dibunuh. Dianggap ancaman. Saya bersyukur loh. Bapak Abraham Alex. Dia lihat kita ini sebagai ancaman, tapi sebagai aset. Dia lihat Pak Sudi Dharma hebat, ya toh. Kita dikasih kesempatan, Pak Niko. Saya juga ingin berbuat begitu pada yang kami bina, memberikan kepercayaan dan kesempatan. Justru itu kunci yang paling penting untuk bisa membangkitkan Timothy. Itu Pak Arifin ya. Dan itu membuat itu tadi yang saya bilang. Cari, jaran, jaga. Jaga diri sendiri, jaga kawanan. Jaga pengajaran baru jaga kawanan. Jangan terbalik. Banyak orang jaga kawanan, wah luar biasa, tapi tidak jaga diri. Dan proses yang paling penting dari seorang Timothy untuk nanti didewasakan menjadi seorang pemimpin, apa pesannya Pak Arifin? Ya didampingi kan. Di dalam kepemimpinan kan ada I do you watch. Ya itu pertama.
You do, I watch. Yeah. Habis setelah itu kamu yang lakukan sendiri ngajar orang lain. Gini loh cara bernegosiasi misalnya seorang bisnismen kepada anaknya. Itu bedanya kita dengan orang Israel. Orang Israel itu mengenal bar mitzvah. Anak usia 12-13 dianggap sudah dewasa. Jadi kalau ada rapat umum pemegang saham suatu perusahaan, dia duduk di situ. Ini calon pengganti saya. Coba kalau kita orang Asia. Meskipun Israel itu masuk Asia ataunya benua ya. Warek cilik ngerti apa? Itu tidak mempersiapkan jadi pemimpin. Saya masih ingat saya usia 12 tahun. Saya mesti daftar sekolah sendiri. Mesti ngurus KTP sendiri. Mama saya bilang gini, duh kasihan karena masih kecil. Antri di kelurahan sana. Kamu mau anakmu tidak dewasa? Nggak usah. Daftar sendiri. Dibawahi uang. Daftar sendiri. Memang kita didik anak kita. Ada satu pelajaran yang tidak ada di Harvard University. Yang cuma bisa diajarkan di rumah. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya. Seorang pemimpin itu orang yang bertanggung jawab. Ya. Yang lain tuh gini, lu yang tanggung, gua yang jawab. Nggak bisa. Dimulai dari apa? Hal yang kecil. Apa hal kecil? Duit. Duit aja nggak bisa dipercaya, gimana mau jadi pemimpin? Itu hal-hal sederhana yang perlu dilakukan oleh seorang Timothy. Gitu ya. Jadi tadi pertanyaan daripada Roy, dipersiapkan atau karena krisis muncul? Nah, krisis hanya membuktikan kualitas kepemimpinan seseorang. Dulu orang menghina Bapak Presiden kita yang hebat ya. Wah, kurus. Ya, maaf ya ada yang bilang kayak pelawak. Begitu dia menghadapi dengan firm. Sampai sekarang heran masih ada banyak kritik. Masih kan angkat topi ya. Iya, betul. Ya. Dan bagaimana untuk ini pertanyaan terakhir Pak Arifin, bagaimana untuk melipat gandakan? Maksud saya begini, apakah pemimpin itu bisa dicetak secara massal begitu ya, atau bisa. Memang itu saya ulangi ya, akulah Allah, produk yang unik. Akulah Allah Abraham. How God deal with Abraham different from Isaac, different from Jacob. Ya toh? Ada anak yang perlu encouragement, tapi ada juga yang perlu dipegangi buntutnya. Jadi lain-lain. Jadi sama. Bukan produk massal Pak Arifin ya? Tidak ada produk massal. Tidak ada. Tapi personalized. Personalized ya. Ulangan pasal yang ke-6 mengatakan. Apa yang diajarkan? Kepemimpinan. Waktu kamu berdiri, waktu kamu berjalan, waktu kamu makan, waktu kamu berbaring. Jadi bukan classroom setting. Tapi sehari-hari. Itu gaya kepemimpinan Yesus. Ketika bahkan dia dibilang the last supper itu seder itu ya peringatan Pesah Yahudi, ya toh? Di situ dia tetap ngajar. Kita lihat dalam Yohanes pasal 13, 14 sampai 17 itu yang diajarkan waktu mereka sedang makan. Ya kan? Iya, betul. Nah, ini sebelum Pak Arifin berdoa, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Arifin kepada para pemimpin, kepada para Paulus dan juga kepada Timothy yang akan race ya, bertumbuh berkembang menjadi seorang pemimpin? Ya, saya kira gini ya. Setiap daripada kita tahu there is greatness in every one of us. Tidak ada orang mau jadi ekor, semua orang mau jadi kepala. Tetapi temukanlah mentor yang baik. Bapak rohani yang bisa membangun Anda. Kan itu kunci utama. Di dalam satu tim sepak bola, kalau kalah terus yang dipecat coachnya.
bukan pemainnya. Iya. Demikian juga tugas untuk para pemimpin, ya, dan para Paulus dan Timotius kan juga harus menjangkau generasi berikutnya. Ya, keteladanan saya kira yang utama sekali. Ya, yang bisa memotivasi orang adalah keteladanan, menginspirasi. Bukan dengan uang, bukan dengan ancaman, tapi inspiring. Kalau nyuruh orang memberi, beri dulu. Mau suruh orang ngampuni dulu. Saya kira itu, Roy. Terima kasih banyak Pak Arifin, dan sebelum kita mengakhiri episode kali ini, bolehkah Pak Arifin berdoa untuk kita semuanya, untuk para pemimpin, para Paulus dan para Timotius yang sedang menyaksikan acara podcast kita? Not only greatness, tetapi there is a great leader inside of us. Kita lihat bagaimana sejarah hidup para pemimpin kita dimulai dengan kesederhanaan, tapi tangan Tuhan mengangkat. Aku mengambil kamu dari kawanan kambing domba, kata Tuhan kepada David. Engkau memimpin dengan ketulusan hatimu, dengan kecakapan tanganmu. Kiranya Tuhan memberikan hati yang tulus, tapi juga skill kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Engkau adalah pemimpin agung yang mengirimkan pemimpin terbaik bagi umat manusia, Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau sudah mengajar pada kami tidak boleh sama dengan dunia ini. Tetapi bukan minta dilayani, tapi melayani dan memberikan nyawa sebagai tebusan banyak orang. Biarlah setiap dari kami menemukan destiny kami masing-masing saat ini. Dan kami berterima kasih apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami dan juga Rock International Ministry, pria maupun wanita, tua maupun muda. Bangkitkan Tuhan roh-Mu dalam kami, karena ada greatness dan great leader inside of us. Biar boleh muncul karena kuasa dan anugerah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Arifin untuk waktunya. Saya merasakan gairah dari Pak Arifin ketika kita bicara soal topik kepemimpinan ini. Iya. Sebaiknya bicara itu aja. Dan itu memberikan kepada kita banyak insight dan banyak wawasan dan nilai-nilai yang telah ditanamkan kepada kita semuanya. Kami berdoa supaya Pak Arifin terus menjadi pemimpin yang memberkati banyak bangsa. Demikian Warga Kerajaan episode kali ini tentang Father and Son Leadership. Saya percaya pasti akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan terus saksikan episode-episode berikutnya di dalam Kingdom Insight His Gift for You.